Dalam kondisi tertentu, seringkali kita mendapati diri kita berada dalam situasi yang tidak kita ingini. Kita juga tidak suka dengan keadaan-keadaan itu. Bahkan pada hari-hari tertentu kita merasakan bagaimana badai kehidupan mengancam dan berusaha menenggelamkan kita. Pada saat itu, angin bertiup untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan apa yang harus kita alami pada saat itu? Saya teringat dengan kitab Yohanes 14 ayat 18. Ayat itu mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali." Saya suka dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai. Tuhan tidak membuat kita sendirian. Sekalipun kita berada di tempat yang gelap, sekalipun kita berada di dalam danau yang airnya terguncang hebat, sekalipun pada saat itu angin bertiup, berkecamuk dengan begitu menakutkan, tetapi bagaimana pada saat itu murid-murid yang bersama dengan Yesus berdiri di tepi pantai dan memberitahukan kepada mereka. Yesus berdiri, berjalan menuju ke arah mereka. Dia berjalan di atas air. Pada saat itu, murid-murid berada dalam kondisi yang putus asa. Mereka ketakutan, mereka kehilangan akal. Tapi Yesus menghampirinya, dan pada saat itu Yesus berkata, "Tenanglah." Dan pada saat itu angin ribut menjadi tenang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Hal ini pun terjadi dengan kita. Kita seperti murid-murid yang dalam perahu, dalam kondisi putus asa, kehilangan akal, gak berdaya, kehilangan kekuatan, dan sepertinya ditinggalkan sendirian. Namun nyatanya gak begitu. Nyatanya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan di tempat yang paling gelap pun, atau pada malam yang paling menakutkan, di mana badai berkecamuk dan berusaha menenggelamkan kita, Tuhan datang. Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Itu perkara yang luar biasa ketika kita tahu bahwa Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Tuhan mengizinkan semua peristiwa itu untuk menguji bagaimana hati kita kepadanya, bagaimana hati dan ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita harus hidup dalam jalan-jalannya. Pada saat itu kita akan tahu goncangan demi goncangan untuk menunjukkan bukan Tuhan tidak menyertai, tapi menunjukkan bahwa kita telah hidup semau kita. Sekalipun kita orang pelayanan, kita tahu firman Tuhan, kita dengar banyak khotbah, tetapi goncangan itu akan menunjukkan seberapa berakarnya kita kepada firman-Nya, seberapa kuatnya kita memegang janjinya, seberapa dalam kita percaya kepadanya. Goncangan-goncangan itu menunjukkan bagaimana kondisi rohani kita yang sebenarnya. Dan Tuhan izinkan, sekalipun Dia akan hadir, Tuhan datang dan berkata kepada badai hidup kita, "Tenanglah." Pada saat itu juga badai menjadi tenang dan kita akan kaget bahwa badai bisa tenang oleh Yesus. Hal itu pertanyaan menunjukkan ketidakpercayaan kita. Tapi ketahuilah
apa yang dilakukan Yesus untuk mengajar dan mendidik hati kita, supaya kita percaya kepadanya, supaya kita memegang perkataannya dan hidup dari janjinya.